Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Uhayyukum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kita masuk pada bab yang ke-14, al-istighatsah, dan berdoa kepada selain Allah. Di sini mu'allif rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan hukumnya, karena istighatsah dan berdoa itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Cuman ada perbedaan antara istighatsah dengan doa. Di antara perbedaannya, kalau doa itu umum, dalam kondisi senang atau dalam kondisi sulit, maka kita boleh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi istighatsah ini khusus, karena berdoa kepada Allah dalam kondisi sulit, itu disebut istighatsah. Kemudian doa tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Doa tidak boleh diarahkan kepada selain Allah, karena doa itu ibadah. Kalau istighatsah itu boleh, karena istighatsah itu artinya thalabul ghauts, meminta pertolongan, meminta perlindungan. Dan meminta perlindungan kepada orang yang hidup, yang masih hadir dan bisa menolong, itu tidak mengapa. Tetapi kalau berdoa tidak boleh diserahkan dan diarahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, secara umum istighatsah ini berkaitan dengan masalah rizki, berkaitan dengan masalah talabu rizki, meminta rizki. Tetapi kalau doa itu mencakup semuanya, tidak mesti berbentuk rizki, tetapi semua yang dihajatkan manusia kita dianjurkan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah perbedaan istighatsah dengan doa. Di sini pengarang mencantumkan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan seseorang beristighatsah, memohon keselamatan dari perkara-perkara yang menyulitkan, dan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keduanya dianggap melakukan kesyirikan. Jadi kalau seandainya seseorang memohon keselamatan kepada juru selamat selain daripada Allah, atau berdoa diarahkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Di antara dalilnya di sini dicantumkan dalam surah Yunus ayat 106 sampai 107. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim.
Janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain daripada Allah. Jika kamu berbuat demikian, sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Maksud zalim di sini orang musyrik. Jadi orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah, padahal selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mencegah madarat, maka Allah katakan idzan minadz zalimin. Kalau begitu engkau termasuk orang yang menyekutukan Allah. Jadi makna zalim di sini artinya syirik. Makanya Luqman Al-Hakim mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Kemudian Allah mengatakan, jika Allah menimpakan sesuatu madarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan madarat itu kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menolak kebaikannya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan dialah yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Perhatikan di sini pendalilan ayat ini. Pertama di sini ayat pertama, janganlah kita berdoa kepada selain Allah. Karena selain Allah itu tidak mungkin mendatangkan manfaat, tidak pula mencegah madarat. Seperti umpamanya seseorang berdoa kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan atau tempat-tempat yang dikelinikkan atau kepada hal-hal yang sifatnya digaibkan, meminta kepada mereka atau kepada berhala-berhala, kepada tangkal-tangkal, kepada jimat-jimat, kepada dukun-dukun, meminta kepada mereka sesuatu yang mereka tidak sanggup mendatangkan manfaat dan juga mencegah madarat. Berarti kalau kita meminta kepada perkara-perkara tersebut, kita jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena zat selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat, apalagi mencegah madarat. Seperti umpamanya datang ke kuburan, ibu punya sakit ingin sembuh, sudah datang ke dokter, sudah dioperasi, sudah diobati, tapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya datang ke kuburan untuk supaya menghilangkan penyakitnya. Tidak bisa. Kuburan itu tidak bisa menghilangkan penyakit. Karena yang mendatangkan penyakit Allah, yang mengobati juga Allah. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah yang akan menyembuhkanku. Atau menghilangkan sial, meminta di lautan. Kayak kemarin itu kan ada ritual tuh, di mana itu? Di laut mana tuh? Malam-malam lagi ya, jam 1 suruh nutup mata, tahu-tahu mati, ya kan, digulung ombak. Gimana coba ritual di tengah lautan? Walaupun pengakuannya yang dibaca di situ ayat-ayat Quran, ayat-ayat kursi, lah kok membuang sial kok dilautin, gimana ceritanya? Ya, kalau ingin seseorang itu terhindar dari kesialan, berdoa kepada Allah. Dan tidak ada tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih dekat melebihi masjid. Karena masjid itu disabdakan Rasul sebaik-baik tempat. Kan Rasul SAW ditanya, Rasul sebaik-baik tempat itu apa? Dan seburuk-buruk tempat itu apa? Maka Rasul menjawab, khairul makan masajiduha wa aswaul makan aswakuha. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid Allah, seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Jadi ngapain kalau ingin baca Quran di masjid sajalah? Ngapain buat-buat ritual di pinggir pantai, akhirnya 11 nyawa melayang coba tanpa nggak ada kejelasan. Kalau seandainya
Ya kalau seandainya ya kita tidak tahu maksud orang itu, ritual itu maksudnya apa. Tapi kalau seandainya mereka yang melakukan ritual itu melakukan kesyirikan dengan meyakini bahwa ada sebagian penunggu laut di situ itu perlu dipersembahkan sesuatu kepada mereka, seperti yang ma'ruf terjadi kan di beberapa tempat itu yang terkadang memberikan sesajen ke lautan gitu ya kan, membuang sial gitu ya. Kalau sampai itu terjadi kemudian meninggal kan kasihan, akhirnya meninggal di atas kesyirikan tuh jadinya. Dan orang yang meninggal di atas kesyirikan itu sudah jelas hukumnya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, kata Allah, hancur lebur amalanmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa siapapun yang menyekutukan Allah, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu. Coba bayangkan kalau mereka melakukan kesyirikan, ya, membuang sial di tengah-tengah di pinggir laut gitu ya, untuk penghuni laut, atau ada keyakinan lain gitu ya. Lain kalau seandainya mereka hanya main-main di situ, hanya main-main saja, ngilangi stres gitu, tengok lautan kemudian digulung laut, nah itu lain hukumnya. Tapi kalau meninggalnya dalam acara ritual tertentu ya, yang terkandung unsur kesyirikan, ini kan kasihan meninggalnya. Ya, meninggalnya di atas kesyirikan, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam, bukan musyrik ya. Karena di sini Allah yang mengatakan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan madarat. Kalau itu kau lakukan, kamu termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan atau kezaliman. Kenapa? Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa in yuridka bi khairin fala rada li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Karena kalau Allah berkehendak menakdirkan seseorang itu madarat, Allah hendak menimpakan madarat, Allah hendak menimpakan kefakiran, sakit, kemiskinan, musibah gitu ya. Nggak ada yang bisa menghilangkan musibah, penyakit, kefakiran, kemiskinan kecuali Allah. Atau sebaliknya, kalau Allah hendak memberikan kesembuhan, Allah hendak menyelamatkan, Allah hendak memberikan kekayaan, tidak ada yang bisa mencegah dia. Ya, karena semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua Allah yang turunkan, Allah juga yang akan mengangkatnya. Nah, itulah namanya tauhid, ya kan? Namanya tauhid. Maka jangan berdoa istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabtagu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Mintalah rizki dari sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Perhatikan di sini, wabtagu indallahi rizqa, mintalah kepada Allah rizki. Ingat, rizki seseorang itu sudah ditentukan, Bu. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan la tamutu nafsun hatta tastakmila rizquha. Tidak mungkin jiwa itu diwafatkan sampai disempurnakan rizkinya. Artinya bahwa rizki itu sudah di tangan Allah, sudah dicatat pun di Lauhil Mahfuz. Bahkan sebelum kita lahir saja, ketika roh ditiupkan, ada malaikat yang mencatat rizkinya. Artinya rizki setiap orang itu sudah jelas gitu lah. Lah kalau sudah jelas rizkinya, ngapain kemudian seseorang itu harus mencari rizki dengan cara yang haram, apalagi dengan cara yang syirik gitu kan? Kan aneh gitu. Kan rizki kan sudah ditentukan.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, tidak mungkin salah alamat. Dan Allah tidak mungkin mewafatkan kita kecuali sempurnakan rizkinya. Lah kalau sudah jelas kayak gitu, lu ngapain kita capek-capek mencari rizki dengan cara yang haram, dengan cara yang syirik gitu ya. Mencari rizki itu ya ikuti sajalah. Ya, dengan cara mengambil asbab, berusaha, bekerja. Toh juga ketika dia mencuri atau ketika dia bekerja dengan benar, segitu juga dapatnya. Ya, orang yang mendorong ingin lebih dari segi kekayaan, sehingga dia harus mencuri, sehingga dia harus korupsi, sehingga dia harus mencari pekerjaan sampai jatuh kepada kesyirikan, itu hanya sebenarnya sia-sia saja. Karena rizki yang diberikan pun, walaupun dia tempuh dengan jalur yang halal pun, segitu juga dapatnya. Jadi kalau sama-sama dapatnya, yang halal dapat segitu, yang haram dapat segitu, ya bagus yang halal lah ya kan. Selain dapat pahala, Anda dapat dosa. Lah kalau yang haram ini sudah dapat dosa, perhitungannya bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Makanya sering saya katakan kisah tentang seorang pengemis di zaman Ali radhiyallahu anhu kan. Sering saya ceritakan Bu ya kan. Ini menunjukkan apa? Bahwa rizki itu tidak akan kemana. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan secara sempurna sebelum kematiannya. Ketika seorang pengemis datang kepada Ali radhiyallahu an, kemudian Ali radhiyallahu an ketika itu hendak menjanjikan memberikan uang 400 dirham. Tetapi setelah dicari-cari nggak ketemu tuh 400 itu. Sampai pengemis ini akhirnya pergi dan mencuri pelananya kudanya Ali. Setelah kemudian dicari pengemis itu sudah pergi, yang datang pembantunya dan menceritakan, wahai Amirul Mukminin, pelana kuda kita hilang dan dicuri orang. Kata Ali radhiyallahu anhu, ya sudah, ini saya di tangan saya ada uang 400, tadinya saya hendak memberikan kepada pengemis tapi dia sudah pergi, kau belilah pelana itu dengan 400 ini. Berangkat dia ke pasar. Rupanya dapatlah pelana dengan harga yang sama 400. Ketika dibawa pulang, Ali radhiyallahu anhu kaget gitu kan. Kenapa? Karena pelana itu adalah pelana kuda kita. Engkau beli dari siapa? Kemudian dia menceritakan ciri-ciri orang yang menjualnya. Rupanya yang menjual itu pengemis yang mau dikasih uang 400 itu. Maka Ali bertakbir Allahu Akbar. Coba pengemis itu sabar sedikit, pasti dia dapat uang 400 dari saya dengan cara halal. Tapi karena tidak sabar, justru dia mencuri pelana, walaupun sama-sama 400, tapi jalurnya haram. Kan? Rizki itu nggak kemana, 400 juga dapatnya kan. Makanya sabar dalam mencari rizki itu penting. Ya, karena banyak orang yang tidak sabar akhirnya jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada keharaman. Ya, fabtagu indallahi rizqa. Wa'buduhu, dan menyembahlah Allah kalian. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah. Ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian dikembalikan. Syahidnya di sini bahwa kita dalam meminta rizki itu tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun. Siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah sesembahan selain daripada Allah? Siapa lagi yang lebih sesat? Artinya sesat-sesatnya manusia adalah yang melakukan kesyirikan. Tidak ada manusia lebih sesat daripada orang pelaku syirik ini. Karena di sini Allah mengatakan siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan selain daripada Allah, yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa mereka. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari perjanjian-perjanjian mereka.
Di sini juga jelas bahwa percuma meminta kepada selain Allah itu tidak akan dikabulkan. Begini Bu ya, soal istighatsah ini secara ringkas. Ya, saya jelaskan. Pertama, hukum istighatsah. Hukum istighatsah itu kalau seandainya diarahkan kepada sesuatu yang tidak sanggup untuk mengabulkannya, maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti istighatsah ke orang yang sudah mati. Kan orang yang meninggal itu enggak mungkinlah mengabulkan doa. Dia sendiri sudah berbeda kehidupannya kita dengan mereka. Mereka ada alam barzah. Mereka sedang sibuk dengan himpitan kubur, dengan fitnah kubur, dengan azab kubur, dengan nikmat kubur gitu ya. Mereka tidak mungkin mengabulkan permintaan orang yang meminta di atas kuburan. Coba ingat Bu, tahun-tahun dulu gitu ya, saya masih kecil-kecil itu, masih tersebar dulu perjudian, macam-macam judi ya. Dulu itu kan ada judi togel tuh, ya. Itulah minta nomor itu sampai ke kuburan Bu, sampai mereka itu etikaf di kuburan tuh satu malam, mereka tidur di kuburan hanya nunggu dapat wangsit nomor togel, ya kan? Coba, zaman dulu tuh. Ini kan kejahatan, kesyirikan yang terstruktur namanya. Kenapa? Karena judi saja sudah maksiat, minta lagi ke kuburan, syirik pula kan begitu. Ya, jadi tidak boleh seseorang itu meminta kepada orang yang sudah meninggal karena mereka tidak sanggup mengabulkannya. Ataupun kepada orang yang gaib, kepada zat yang gaib, kepada orang yang gaib, minta kepada malaikat, minta kepada jin gitu ya, atau minta kepada orang yang tidak ada, sementara mereka tidak sanggup mengabulkan kecuali Allah. Seperti umpamanya minta diselamatkan dari neraka, minta dimasukkan ke sorga. Mana bisa jin, malaikat, manusia mengabulkan itu? Itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala, hak prerogatif Allah tentang neraka dan sorga itu ya. Makanya ada kisah di zaman Nabi gini Bu. Jadi Rasul itu kan pulang dari perang Khaybar. Jadi karena kekurangan bekal di tengah jalan, dijamulah oleh seorang nenek dari nenek-nenek Yahudi. Jadi ada rumah nenek Yahudi ngasih jamuan makanan karena Rasul pulang dari perang itu ya. Habis bekal, nggak ada minum, nggak ada yang dimakan, dijamu pula sama seorang nenek dari nenek-nenek Yahudi ini baik gitu ya, ngasih makan, ngasih minum Nabi dan para sahabatnya. Dan Nabi SAW itu kan pantang orangnya, kalau ada orang berbuat baik pasti Rasul akan berlipat ganda membalas kebaikannya. Itu kebiasaan Nabi seperti itu. Kalau ada orang berbuat baik sama Nabi, maka Nabi akan membalasnya dengan berlipat ganda itu. Jadi Nabi SAW tanya sama nenek ini, "Nek, karena engkau sudah berbuat baik sama saya, sudah ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat tinggal, bersinggah di sini, beristirahat gitu ya. Kira-kira nih kalau saya nanti sampai di Madinah, apa yang nenek butuhkan kami siap untuk memberikan." Tiba-tiba nenek ini di luar dugaan Rasul. Dia mengatakan, "Aku ingin anjing supaya bisa menjaga kambing-kambingku. Aku ingin unta supaya aku bisa menungganginya dan tidak jalan kaki. Aku ingin seorang budak menjadi pembantu di rumahku supaya aku tidak capek-capek bekerja. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin ini, aku ingin itu." Banyak kali Bu permintaannya nenek ini. Apa memang begitu nenek-nenek ya? Suka banyak minta gitu. Jadi heranlah sahabat ini, masa ngasih makan saja, ngasih minum, singgah di situ sebentar, kemudian Nabi SAW menjanjikan akan membalas kebaikannya, kok mintanya macam-macam Bu? Wah, saya juga mau kalau gitu Bu ya. Ibu singgah aja di rumah saya, nanti saya kasih makan, kasih minum, kasih nginap semalam. Nanti ibu ngomong sama saya, "Tad, kira-kira Ustadz sudah berbuat baik sama saya, kira-kira apa nih balasan saya kepada Ustadz?" Kemudian kata anak, "Gini saja, besok belikan mobil satu,
motor satu, kasih pembantu satu, gitu kan enak ya kan. Ya. Jadi kan sahabat ini heran, kok cuman gitu saja, kok aneh-aneh mintanya. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada nenek ini, "Nek, saya ingin bercerita," kata Rasul kan. "Lemahkah engkau wahai nek, seperti tidak ingin lemahkah engkau wahai nek seperti nenek di zaman Bani Israel? Kenapa engkau tidak meniru seperti nenek di zaman Bani Israel? Lemahkah engkau nenek untuk meniru seperti nenek di zaman Bani Israel?" Gitu maksudnya lafaz hadisnya. Kemudian sahabat bertanya, "Apa maksudmu wahai Rasul? Nenek di zaman Bani Israel itu apa maksudnya?" Jadi kata Nabi SAW, gini dulu, ada seorang nenek di zaman Bani Israel. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, nyasar jalannya, tidak tahu jalan kemana, linglung. Kemudian orang-orang yang berakal di lingkungan Nabi Musa mengatakan, "Kenapa kita disesatkan jalannya? Jangan-jangan karena kita tidak membawa jasadnya Nabi Yusuf. Bukankah Nabi Yusuf pernah berpesan sebelum meninggal agar jasadnya jangan dikuburkan di Mesir, tapi bawa ke Palestina?" Maka Nabi Musa teringat dengan wasiat Nabi Yusuf, ya pendahulunya. Kemudian dicarilah kuburan Nabi Yusuf untuk digali dan jasadnya mau dibawa ke Palestina. Lah ketika itu tidak ada yang tahu kuburan Nabi Yusuf kecuali seorang nenek. Nenek-nenek itu yang tahu. Itu pun cuma satu orang aja nenek-nenek itu yang tahu kuburan Nabi Yusuf itu. Jadi Nabi Musa bertanya kepada nenek itu, "Nek, saya kemari, kenalkan saya Musa, ini semua Bani Israel. Kami kemari hanya mencari kuburannya Nabi Yusuf di mana. Kami mau gali dia, mau bawa jasadnya ke Palestina." Ya. Tiba-tiba nenek itu mengatakan, "Baik, saya akan kutunjukkan kuburan Nabi Yusuf. Akan kutunjukkan kuburan Nabi Yusuf. Tapi syaratnya saya harus minta sesuatu. Nggak bisa main tunjuk-tunjuk kalau tidak ada upah," katanya kan. "Oke," kata Musa, "upahnya apa?" Rupanya di luar dugaan Nabi Musa. Nenek ini meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku tidak meminta apa-apa kecuali jadikan diriku temanmu di sorga." Nah, kan? Subhanallah. Itulah harusnya kalau sudah nenek-nenek itu jangan macam-macam. Nah, kayak nenek-nenek inilah. Ya, "Aku ingin menjadi temanmu di sorga." Kalau sekarang kan tidak, nenek-nenek ini kalau anaknya sudah banyak hartanya, kadang-kadang aneh-aneh. "Nah, kapan ajak nenek ke Singapura?" Kadang-kadang. Ngapain ke Singapura? Nengok aja lah, dibikin senyum, saya nampak tuh Singapura tuh, ya kan? "Nek, kemana?" Jadi aneh-aneh. Kalau sudah nenek-nenek itu ya sudahlah, dekat dengan Allah, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak ingat, namanya sudah nenek-nenek. Ya, kayak nenek ini kan baik tuh. Dia ingin menjadi teman Nabi Musa di sorga. Ini kan permintaan mustahil, Bu. Ya, mustahil kan permintaan seperti ini. Kenapa? Pertama karena yang memasukkan ke sorga bukan Nabi Musa. Yang punya sorga itu Allah. Yang memasukkan dan mengeluarkan dari sorga itu Allah. Musa tidak punya wewenang memasukkan orang ke sorga. Yang kedua, jadi teman Nabi Musa pula di sorga. Maka Musa terdiamlah, karena Musa kan tidak mungkin mengabulkan, itu bukan wewenang dia. Musa terdiam. Akhirnya Jibril datang, memberitahu dan mengatakan, "Ya Musa, Allah sudah mengizinkan nenek itu," katanya. Masya Allah. Akhirnya kemudian kata Nabi Musa, "Ya, aku akan jadikan kau temanku di sorga, asal kau tunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf." Lah kembali ke kisah pertama. Jadi Rasul ini ngomong sama nenek-nenek Yahudi ini, "Nek, lihat kisah nenek di zaman Yahudi itu. Dia minta jadi teman seorang nabi di sorga. Kau pula pengen ini, pengen ini, pengen itu, macam-macam dunia." Ya, makanya Rasul mengatakan, "Lemahkah engkau wahai nek untuk seperti nenek di zaman Bani Israel?" Ya, minta imbalan sorga bukan dunia, gitu maksudnya. Lah syahidnya di sini, nenek di zaman Bani Israel ini meminta kepada Musa untuk dimasukkan ke dalam sorga kan, dan dijadikan temannya. Musa tidak bisa. Ya memang Musa tidak bisa sanggup mengabulkan itu. Dia seorang nabi, tapi tidak sanggup memasukkan orang ke sorga karena itu hak Allah. Maka istighatsah meminta
perlindungan kepada orang gaib ataupun orang yang tidak sanggup mengabulkan kecuali Allah, itu pun termasuk hal-hal yang dilarang, gitu ya, nggak boleh, karena manusia itu tidak sanggup. Ada hal-hal yang tidak sanggup kecuali Allah yang memberikannya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah qalila ma tadhakkarun. Siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kalian manusia saling bergantian di muka bumi? Apakah di samping Allah ada sesembahan yang lain? Amat sedikitlah kalian yang mengingatnya. Taib. Di sini Allah mengatakan amman yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang kesulitan? Ya Allah lah. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kecuali Allah. Makanya saya nasihatkan, Bu, sesusah-susah apapun, mau susah berat, mau susah ringan, jangan mengeluh di medsos. Jangan. Ya, jangan nulis status. Ditulis dari status itu, aduh hari ini tak ada beras. Ngapain? Kok nulis status kayak gitu itu? Ya. Minta, kalau tidak ada beras, minta sama Allah. Oh, jangan minta sama Facebook, sama Instagram, sama status, nggak akan tuh. Ya, tiba-tiba kemudian dikirim foto sawah sama kawannya. Suruh panen sendiri. Kan lucu jadinya. Jadi kalau mau ngeluh itu ngeluh kepada Allah. Ayat ini, Bu, ada satu kisah nih. Ayat ini, ayat surat apa tadi? Amman yujirul muttarra, itu surat An-Naml ayat 62. Ada satu kisah menarik di sini. Jadi gini, Bu, ada seorang ulama bercerita. Jadi dahulu ada orang soleh. Dahulu ada orang soleh. Orang soleh ini pembisnis. Memang dia seorang pembisnis, dan di zaman itu kan untuk mengantarkan barang dari satu daerah ke daerah berikutnya kan menggunakan unta atau keledai, Bu, ya. Kalau di zaman sekarang ya kan sudah ada kargo, ya kan, ada bisa pakai pesawat, bisa pakai kapal. Kalau di zaman sekarang kan, terus di zaman sekarang kan yang jasa-jasa antar barang ke daerah-daerah, bahkan ke antar negara saja sudah banyak di zaman sekarang, ya. Jadi zaman itu kalau mau berniaga gitu ya, maka nanti akan mencari orang yang memang biasa pengguna jasa pengantar barang. Ya, diangkutkan ke unta, diangkutkan ke keledai gitu ya, kemudian diantar kemana tempat yang mau diantar. Jadi orang soleh ini, karena dia memang seorang bisnismen, suka mengantar barang dari satu daerah ke daerah berikutnya. Kemudian dia mencari orang yang bisa mengantar barangnya. Rupanya ada orang yang siap mengantar barang. Lah, orang soleh ini tidak curiga sama orang ini. Ya, setelah deal-dealan harga, oke, aku bawa barangmu dari sini ke sana sekian harganya gitu kan. Deal katanya. Oke, kemudian dibayar. Berangkatlah orang soleh ini dengan barangnya bersama orang yang punya jasa angkut barang itu menuju tempat yang dituju orang soleh itu. Rupanya jalannya itu aneh, Bu. Biasa jalan yang dilalui kan jelas gitu ya. Tapi dia pula jalannya ke jalan yang tidak biasa dilalui. Justru masuk ke tengah padang pasir. Curigalah orang soleh ini dan mengatakan, kenapa kamu kok jalannya bukan jalan yang biasa dilalui? Kata jasa pengangkut barang ini, dia mengatakan, inilah jalan yang paling dekat kepada tujuan. Mungkin jalan, bahasa kitanya di jalan pintas lah. Di sini jalan pintas. Kalau lewat jalan yang biasa dilalui takut lama, makanya kita lewat jalur pintas saja. Ya nggak curiga lah.
berangkat. Rupanya sampai di tengah padang pasir. Ini orang soleh ini sepanjang jalan melihat banyak tulang-tulang belulang manusia. Ada tulang kaki gitu ya, ada tulang tangan, ada tengkorak gitu. Mulailah merinding dia. Ini mau dibawa kemana saya ini katanya kan. Akhirnya di tengah padang pasir dia pun menyetop orang itu dan mengatakan, sebaiknya kita pulang saja, nampaknya kita tersesat katanya. Dia mengatakan tidak, kita tidak tersesat. Kamu tahu nggak siapa saya katanya. Kata tukang jasa angkut barang ini mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah perampok padang pasir katanya. Wow, mendengar perampok padang pasir, kemudian dia menghunus pedangnya dan hampir membantainya. Dia mengatakan, baik kalau begitu, sebaiknya kau jangan bunuh aku. Kalau engkau ingin mengambil semua barangku, ambil, tetapi lepaskan aku. Ambil semua barangnya, tapi jangan kau bunuh aku. Apa kata perampok ini? Semua orang yang kurampok barangnya ngomongnya sama kayak kamu. Tapi tetap saya tidak akan lepaskan dia. Kubunuh juga dia. Akhirnya orang soleh yang punya barang ini mengatakan, oke, kalau memang itu tidak ada jalur lain kecuali ku akan membunuhku, maka berikanlah beberapa menit agar aku bisa berwudu dan sholat 2 rakaat. Akhirnya diberikan waktu berwudu dan sholat 2 rakaat. Setelah dia berwudu kemudian sholat 2 rakaat, namanya sholat habis sholat mau dibunuh, bu, kan bacaannya nggak jelas tuh kan, bu. Cobalah ibu habis sholat mau dibunuh gitu, kira-kira hafal nggak Fatihah itu? Ya nggak hafal lah, bu, karena bayangannya ini habis sholat mau dibantai, habis sholat mau dibunuh, lupa semuanya. Takbiratul Allahu Akbar, bingung. Iftitah sholat nggak hafal, Fatihah nggak hafal, surat-surat pendek nggak hafal, malah dia melamun dalam sholatnya. Akhirnya dia berusaha menghafal ayat tetapi tidak hafal-hafal juga. Tiba-tiba Allah ilhamkan, terbensitlah ayat yang kita baca surah An-Naml ayat 62 ini. Tiba-tiba dia terbesit ayat ini. Ayat An-Naml 62 langsung dibaca sama dia. Amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yaksifus su wa yaj'alukum khulafaul ard a ilahu ma Allah qalila ma tadhakkarun. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan kalau bukan karena Allah? Ya. Siapakah yang bisa menyingkap kesulitan dan yang menjadikan kalian manusia saling berganti di permukaan bumi kecuali Allah? Dia baca terus saja, siapakah yang bisa mengabulkan doa kesulitan Allah. Sampai akhirnya Allah takdirkan di tengah-tengah dia sedang sholat, dari kejauhan ada kuda berwarna putih, penunggangnya putih, di tangannya ada pedang, tiba-tiba melesat dari kejauhan, mendekat kemudian menabrak perampok itu sampai mati. Coba, ya kan? Kemudian setelah sampai mati perampok itu, maka dia pun cepat-cepat balik, dia ambil dagangannya, dia cepat-cepat balik gitu ya. Rupanya Allah kirim malaikat untuk menolong. Kan terkadang dalam kondisi kesulitan seperti ini, ya, siapa yang menolong kalau bukan karena Allah? Makanya dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun mintalah kepada Allah. Sampai-sampai kata Rasul, walaupun tali sendal putus saja, kata Rasul, minta kepada Allah. Seandainya ibu nih dari rumah ke sini ke pengajian putus sandalnya, minta sama Allah. Bukan berarti tiba-tiba tali sandalnya dari atas jatuh, enggak. Ya mungkin boleh jadi tiba-tiba ada tukang sol di depan kita, akhirnya selamatlah kita gitu ya. Atau tiba-tiba ada kawannya nampak, kasihan, kok itu enggak ini, ya putus, gini saya ada di rumah, makin enak lagi kan gitu ya. Jadi dari mana kita kan tidak tahu dari mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki. Ya. Kemudian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tabrani, walaupun hadis ini dinyatakan lemah sebagian para ulama, meriwayatkan bahwa dulu pada zaman Nabi ada orang munafik yang sering mengganggu orang-orang mukmin. Maka salah seorang dari mereka berkata, mari kita beristighatsah, meminta bantuan kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Maka Nabi SAW menanamkan tauhid di hadapan para sahabat dan mengatakan, innahu la yastaghitsu bi
innama yustaghatsu billah, sesungguhnya tidak dibolehkan beristighosah kepadaku. Istighosah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka secara ringkas saja tentang masalah istighosah ini. Jadi istighosah ini terbagi menjadi tiga. Istighosah ini terbagi menjadi tiga. Satu, apabila istighosah itu diberikan kepada orang yang sudah meninggal, kemudian meminta sesuatu yang mustahil dikabulkan, maka ini syirik, ya. Seperti orang meminta rizki ke kuburan gitu ya, meminta supaya tokonya laris, warungnya laris, usahanya lancar, kemudian datang ke kuburan, kemudian minta pemilik kubur agar rizkinya diluaskan, maka ini kesyirikan. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan juru selamat kepada orang yang masih hidup orangnya dan dia sanggup menolong, maka tidak mengapa, hal ini mubah. Seperti di zaman Nabi Musa, ada anak muda berkelahi, kemudian yang satu meminta pertolongan kepada Musa, maka Musa pun menolongnya, akhirnya sampai membunuhnya tanpa sengaja. Nah, artinya meminta pertolongan dan dia sanggup menolong, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, meminta pertolongan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tauhid, ya. Jadi mintalah sesuatu itu kepada Allah langsung. Idasta'anta fasta'in billah, apabila meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Taib, sampai di sini kajian siang ini. Kita buka tanya jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, mungkin ini di luar tema, tepatnya di bab kalau nggak salah tamruyah dan tamimah gitu. Ini ada dua peristiwa, tapi sebenarnya konklusinya sama gitu. Dulu waktu masih kuliah, anak punya teman gitu, dia jauh dari orang tuanya, jadi dia di perutnya itu ada tangkal kayak bulungan kain hitam. Terus anak tanya, kok masih pakai ini gitu. Oke. Terus dia bilang, aku nggak percaya ini, aku cuma menyenangkan hati orang tuaku. Terus peristiwa yang kedua, waktu anak sudah bekerja, anak punya teman, dia dalam waktu itu kondisi hamil gitu. Jadi dia bawa kayak peliti, kayak jarum, kayak gunting. Terus anak tanya, kok pakai itu? Janganlah. Sempat melarangkan. Aku nggak percaya dengan ini, tapi macam mana lah orang-orang tua-tua dulu seperti ini gitu. Sebenarnya aku tidak percaya sama sekali. Itu peristiwa seperti itu tuh bagaimana tanggapan agama kita tentang orang yang dia satu pihak dia masih memakainya, tapi dia secara hati menyerahkannya gitu. Iya, terus, itu sebenarnya kontradiktif ya Om ya. Iya. Terus yang kedua, kalau boleh lanjutkan. Boleh, 5 pun boleh. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya dalam Islam jika kita berdoa tapi memohon keburukan kepada pihak-pihak yang kita rasa sudah zalim berkali-kali kepada kita? Anak rasa itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hukum memakai, ya, bisa dimakan, bro. Memakai tangkal tapi dia tidak yakin dengan tangkalnya, ya kan? Ya, alhamdulillah. Kalau itu bentuknya perhiasan kayak cincin gitu kan, tapi bukan emas lah bagi laki-laki, namanya batu aki gitu kan. Karena ada tuh laki-laki suka pakai batu aki gitu kan.
Kalau memang hanya untuk perhiasan saja, hiasan tangan dan biasa laki-laki pakai itu, enggak masalah. Ya. Tapi kalau bentuknya bentuk tangkal gitu, kayak tadi kasusnya kan ada teman ibu di perutnya dikasih benang, kemudian alasannya kok kamu pakai, kemudian dia mengatakan nggak enak dengan orang tua. Ini nggak boleh karena membiarkan kemungkaran namanya. Kalau dia sudah tidak yakin, ngapain pakai? Sudah nggak yakin kok masih dipakai. Kalau alasannya kan menghormati orang tua, berarti dia masih membiarkan orang tua itu dalam keyakinannya yang mengandung kesyirikan tadi. Harusnya dia nasihati ya orang tuanya itu, nggak usah dipakai gitu kan. Nah, karena kalau masalah urusan akidah itu, kita tetap minimalnya walaupun orang lain belum bisa meninggalkan, tapi kita harus meninggalkan. Kita yang harus meninggalkan. Kemudian orang lain kita berdakwah supaya meninggalkan jimat-jimat itu. Kalau enggak ya memang hidayah milik Allah. Tapi jangan pula ada di badan kita ini yang nempel-nempel dari jimat-jimat itu. Walaupun kita nggak yakin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada orang yang membawa gelang di tangannya. Kemudian kata Rasul, untuk apa ini? Dia mengatakan untuk menghilangkan sial dan kelemahan. Kata Rasul, cabut. Karena itu tidak menambah kecuali kelemahan. Kalau diam, kalau engkau mati sementara gelang itu masih ada di tanganmu, kau nggak akan selamat, kata Nabi. Ya, maka sebagai sadud dari'ah namanya ya. Sadud dari'ah itu artinya menjaga-jaga. Ya, sesuatu yang mengarahkan kepada kesyirikan, maka sesuatu itu dihindarkan. Kalau bisa jangan memakai perkara-perkara tersebut, karena itu wasilah menuju kepada kesyirikan. Takutnya awalnya nggak yakin, lama-lama yakin. Nah, gitu maksudnya ya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, lupa tadi saya apa tadi. Yang kedua apa tadi? Berdoa keburukan kepada orang yang menzalimi. Boleh tidak berdoa keburukan kepada orang yang berbuat jahat. Kasus mendoakan keburukan ini terjadi juga pada Nabi. Di dua kasus. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Kasus pertama ketika Rasul sujud di hadapan Ka'bah, kemudian ada seorang laki-laki namanya Uqbah bin Mu'aid meletakkan salah jazur, kotoran unta di punggung Nabi dan Nabi sedang sujud. Kemudian setelah sholat, Nabi marah, kemudian Nabi mengutuk mereka dengan mendoakan keburukan. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, ya Allah laknati si fulan, laknati si fulan. Dan Allah kabulkan laknatnya. Di perang Badar, semua orang yang menghinakan Rasul mati semua. Kemudian kasus yang kedua di perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilukai gerhamnya, dilukai gigi depannya sehingga rompang. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan dan mengatakan kaifa yuflihul kaum sajju nabiyahum. Bagaimana sebuah kaum akan selamat sementara mereka menyakiti nabinya. Kemudian Rasul berdoa kecelakaan dalam kunut witir kepada orang yang melukai dirinya, tetapi Allah tidak kabulkan, dan Allah malah turunkan ayat laisa, gimana ayatnya, laisal amru min syai'in, ya, bukanlah urusanmu wahai Muhammad tentang mereka. Ya, lafadznya gimana, lupa saya, nanti ada dalam kitab tauhid itu. Tapi yang jelas bahwa ayat itu menjelaskan tidak ada urusan antara doa Nabi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena buktinya orang-orang yang menyakiti Rasul itu di perang Uhud rupanya masuk Islam, tiga-tiganya itu yang dilaknat Rasul, dan baik Islamnya, ya kan? Maka hukum apakah kita boleh mendoakan keburukan kepada orang yang sudah menyakiti kita? Boleh-boleh saja, tetapi disesuaikan dengan kadar keburukan yang dia timpakan kepada kita, walaupun sebaiknya dimaafkan jauh lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan ingin bertanya, bagaimana istighosah yang dilakukan kebanyakan orang sekarang, misalnya seperti sebelum ujian nasional atau dalam mendoakan apa gitu, Ustaz, bagaimana Islam memandang istighosah yang dilakukan pada umumnya sekarang?
Ya, alhamdulillah, sekali lagi istighatsah itu sebuah ibadah. Dan istighatsah itu talabul ghaus, meminta pertolongan. Dan minta pertolongan itu hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti orang anak yang ingin ujian, mengadakan istighatsah supaya lulus. Kalau dia nggak belajar, nggak akan lulus. Ya, istighatsah itu tidak menjadikan orang cerdas. Istighatsah itu kan pertolongan Allah gitu. Sebenarnya kalau ingin lulus jangan istighatsah lah. Suruh belajar rajin-rajin supaya dia bisa menjawab soalan. Insya Allah lulus walaupun nggak istighatsah. Ya, jadi selama istighatsah itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada acara-acara yang mengarahkan kepada hal-hal yang menyelisih sunnah atau sampai kemudian mempersembahkan ritual ke kuburan, ke lautan, ke gunung, ke lembah, gitu ya. Memang murni berdoa kepada Allah istighatsah, minta pertolongan karena dalam kondisi ibu kesulitan makanan, karena kan istighatsah itu kan berkaitan dengan mencari keselamatan. Ya, orang itu lagi kesulitan, lagi kepayahan, orang itu lagi sakit, kekurangan ekonomi gitu ya. Dan ingin supaya kekurangan ekonominya, kesulitannya dihilangkan, sakitnya disembuhkan, kemudian dia berdoa kepada Allah, itu disebut istighatsah. Ya, meminta supaya dihilangkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesulitannya. Tapi kalau sudah ada acara-acara yang tidak sesuai dengan syar'i, kemudian menyelisih sunnah, kemudian sampai bicara sesajen-sesajen dan begitu seterusnya, maka itu menjurus kepada kesyirikan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Habibi Sidoarjo, ya, di channel YouTube. Assalamualaikum Ustadz, apakah sedekah karena Allah itu bisa menangkal keburukan? Ya, ya, Rasulullah SAW mengatakan, masani'ul ma'ruf taqi masari usuk, ya, bahwa sana'iul ma'ruf taqi masari usuk. Kata Nabi SAW, sedekah atau kebaikan itu bisa mencegah keburukan. Jadi sedekah itu juga bisa mengantarkan seseorang kepada husnul khatimah, ya, dan bisa mencegah keburukan apapun sampai kepada su'ul khatimah. Sedekah itu, jadi kalau orang rajin sedekah, minimalnya bisa menangkal seorang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, atau bisa menangkal keburukan-keburukan yang lain. Karena sedekah itu bisa menangkal amarah Allah. Jadi kalau Allah hendak murka dengan kita bersedekah, maka teredamlah amarah Allah sehingga keburukan tidak ditimpakan kepada kita. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini saya kira cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamu